Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak, salah satu keragaman di Indonesia adalah keragaman rumah adat. Apa nama rumah adat di daerahmu? Nah, ayo kita belajar bersama-sama ya. Rumah adat adalah rumah asli penduduk di suatu daerah. Rumah adat setiap daerah bisa berbeda karena adanya perbedaan keadaan lingkungan. Mari kita pelajari salah satu rumah adat suku Manggarai. Ayo anak-anak bisa membaca halaman 63 sampai 64. Kemudian, anak-anak setelah kita membaca rumah adat suku Manggarai, ayo kita sama-sama tuliskan informasi baru yang didapatkan. Yang pertama, suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Barat. Yang kedua, Kampung Wairebo memiliki 7 rumah adat Manggarai. Yang ketiga, rumah adat Gendang bisa disebut Baru Niang. Yang keempat, rumah Gendang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter, berdinding kayu atau bambu dan beratap ijuk. Dan yang terakhir, Buru Niang terdiri atas 5 lantai dengan fungsi yang berbeda-beda. Atau anak-anak dapat menambahkan lagi informasi yang kalian dapatkan dari yang membaca. Keragaman suku bangsa itu juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat itu mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek yang andal. Tidak hanya unik anak-anak, bentuk rumah adat itu mengandung makna dan simbol tertentu. Karena semua itu disesuaikan adat istiadat tiap-tiap daerah. Contohnya ya, rumah-rumah di daerah Kalimantan umumnya itu berbentuk rumah panggung. Kenapa? Karena di Kalimantan masih memiliki banyak hutan. Rumah panggung itu berguna untuk menghindari ancaman binatang buas. Nah, berikut ada beberapa keragaman rumah adat di Indonesia. Kita bisa melihat di situ ada daerah dan rumah adatnya. Anak-anak bisa melihat dan membaca yang ada di halaman 65 sampai 67. Di situ ada 34 daerah beserta disebutkan rumah adat. Bu Nila kasih contoh itu Jawa Timur. Jawa Timur rumah adatnya adalah rumah Joglo. Nah, begitu beragam rumah adat di Indonesia. Setiap rumah adat mempunyai keunikan yang berbeda dari rumah adat lain. Keragaman rumah adat di Indonesia menjadi kekayaan budaya yang dapat kita banggakan anak-anak. Mari kita bahas ya tugas yang ada di halaman 67. Di situ diminta untuk menuliskan asal provinsi dan keunikan di setiap rumah adat. Yang pertama, di gambar 2.14 rumah adat Baileo, asal provinsi Maluku. Keunikannya apa anak-anak? Keunikannya pembuatan rumah adat Baileo hanya berbahan kayu. Jadi tidak menggunakan paku sama sekali dalam pembuatan rumah. Kemudian yang kedua, pada gambar 2.15 asal provinsinya yaitu rumah Sulawesi Tenggara. Keunikannya berbentuk panggung dengan atapnya yang tinggi berbentuk prisma segitiga. Nah, selain itu di bagian atas rumah itu terdapat ukiran. Ukirannya berbentuk kepala kerbau. Selanjutnya pada gambar 2.16 rumah adat Honai.
Nah, asal provinsinya dari Papua atau bisa ada di Papua Barat. Keunikannya yaitu atapnya terbuat dari jerami atau ilalang dan bentuk rumahnya menyerupai jamur. Selanjutnya yang keempat, gambar 2.17 rumah adat Tongkonan. Asal provinsinya ini anak-anak dari Sulawesi Selatan. Rumah ini juga memiliki keunikan, bagian atap rumah tokongan melengkung mirip perahu dan dinding dihiasi dengan ukiran khas suku Toraja. Pada bagian depan dihiasi dengan tanduk kerbau. Dan yang terakhir nomor 5, gambar 2.18 itu rumah Lamin. Rumah Lamin itu asal provinsinya dari Kalimantan Timur. Keunikannya ini sangat berbeda dari yang lain karena ukurannya besar dan bisa dihuni oleh 12 sampai 30 keluarga. Rumah Lamin ini memiliki panjang sekitar 300 meter dan ini sambung menyambung dengan lebar kurang lebih 15 meter dan tinggi 3 meter. Nah, anak-anak bisa membayangkan kan, berarti rumah ini tuh besar, beda dengan rumah yang lain. Mungkin anak-anak juga bisa menambahkan sendiri rumah adat di daerah anak-anak, ya. Nah, kita kan telah mengetahui keragaman budaya berupa rumah adat. Sekarang, adakah keragaman budaya lain di Indonesia? Nah, anak-anak, salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah keragaman pakaian adat. Ayo kita lakukan kegiatan berikut ini. Ayo berdiskusi di halaman 70, mari kita jawab bersama-sama. Di provinsi mana kita tinggal ini? Di Jawa Timur. Apa nama pakaian adat dari Jawa Timur? Pesaan, salah satunya ya anak-anak. Terus tuliskan keunikan pakaian adat dari Jawa Timur. Salah satunya kaosnya yang bermotif garis dengan warna merah hitam atau merah putih. Dalam acara apa sajakah pakaian adat Jawa Timur itu bisa digunakan? Nah, digunakan pada acara-acara penting masyarakat Madura seperti acara upacara pernikahan atau acara penting lainnya. Jadi dahulu itu juga bisa digunakan untuk pakaian sehari-hari. Kalau anak-anak bisa menambahkan juga keunikannya seperti apa. Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia itu mendorong berkembangnya pakaian adat anak-anak. Bagi bangsa Indonesia, pakaian adat ini termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu atau dipakai pada acara khusus. Jadi contohnya pakaian adat dikenakan saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Kemudian di beberapa daerah itu pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakainya dalam masyarakat. Contohnya pakaian raja, kepala suku atau bangsawan berbeda dengan pakaian adat rakyat biasa. Nah, ini ada beberapa pakaian adat di Indonesia. Anak-anak bisa baca sendiri, ada di halaman 71 sampai 72. Di situ juga disebutkan daerah asal pakaiannya. Nah, suatu ketika anak-anak juga bisa menggunakan pakaian adat dari daerah lain, tidak hanya di Jawa Timur. Itu merupakan cara kita menghargai keragaman pakaian adat di negara kita. Ada beberapa gambar pakaian adat. Nah, ada 5 gambar di halaman 72 sampai 74. Nah, ini sudah Bu Nila tuliskan keunikan yang terlihat dari setiap pakaian daerah pada gambar. Jika anak-anak ingin menambahkan juga diperbolehkan. Jika tidak, anak-anak tinggal menyalinnya saja ya. Anak-anak telah mengetahui keragaman pakaian adat di Indonesia. Sebagaimana bahasa daerah, anak-anak juga mengetahui bahwa pakaian adat di Indonesia itu akan terancam punah. Kemudian, gimana sih anak-anak cara melestarikan pakaian adat di Indonesia? Apa yang dapat anak-anak lakukan? Nah,
Yang pertama, mengadakan acara karnaval pakaian adat saat peringatan Hari Kemerdekaan. Kedua, menggunakan pakaian adat pada saat acara pernikahan. Dan yang ketiga, menggunakan pakaian adat bersama-sama pada hari tertentu. Itu beberapa kegiatan yang dapat digunakan untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia. Anak-anak, untuk menambah informasi mengenai pakaian adat, kalian bisa membaca keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Itu di halaman 74 sampai 75. Setelah anak-anak membaca keunikan pakaian adat wanita Minangkabau, ayo kita bersama-sama tuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Kita bisa melihat itu ada 5 paragraf. Ide pokoknya apa saja? Nah, silahkan kalian lihat. Sekian anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat dalam belajar walaupun kita belum bertemu secara tatap muka di madrasah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.